Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, mari kita membuka firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Wahyu. Kitab Wahyu pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Satu ayat saja. Kalau Bapak Ibu sudah menemukan, saya mengundang Bapak Ibu untuk berdiri. Kita akan baca bersama-sama ayat firman Tuhan ini. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-16. Oke, ini tidak ada ya. Mari kita baca bersama-sama. Ya, 1, 2, 3. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Amin, silakan duduk. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, saya memberikan judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah menjadi orang Kristen yang panas, atau menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Ketika saya percaya kepada Tuhan, saya dari latar belakang sedang. Ketika saya percaya kepada Tuhan tahun 84, masih SMP gitu ya. Saya memiliki satu komitmen di dalam diri saya, itu saya setiap minggu itu harus ke gereja. Dan bagi saya itu hari Minggu itu adalah hari yang sangat menyenangkan. Oleh sebab itu saya setiap hari Minggu harus ke gereja. Sekalipun seringkali orang tua saya itu mengatakan, karena kadang-kadang kalau lagi panen ya, lagi panen padi itu, bantu bapakmu ke sawah. Saya katakan kepada ibu saya, ibu, saya akan membantu bapak, tetapi saya akan ke gereja dulu. Setelah ke gereja baru saya akan membantu. Jadi saya memiliki satu prinsip, mengutamakan Tuhan terlebih dahulu di dalam kehidupan saya. Dan itu tertanam sampai sekarang. Sebelum saya menjadi hamba Tuhan, saya memiliki komitmen yang demikian, dan sekarang pun saya tetap seperti itu. Kecuali kalau mungkin saya sudah sakit dan tidak berdaya, tidak bisa berjalan, baru saya tidak bekerja. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pendiri jemaat Laodikia ini, Laodikia adalah Epapras. Ya. Epapras ini adalah murid daripada Paulus, ya. Karena Laodikia ini dekat dengan Kolose, ya, Kolose. Dan Laodikia adalah satu provinsi Romawi wilayah Asia, letaknya di bagian barat Turki yang sekarang. Dan sekarang kota ini berada di wilayah Turki. Pendiri daripada kota Laodikia adalah Antiochus II, yaitu keturunan dari salah satu jenderal, yaitu Jenderal Iskandar Agung. Dan kota Laodikia ini diberi nama, itu nama istri daripada Antiochus tadi, yaitu namanya yaitu Laodike. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kota Laodikia adalah kota yang strategis. Karena kota ini terletak di simpang 3 jalan raya, sehingga perdagangan di kota itu sangat maju pesat. Mungkin kalau kita lihat di daerah di sini Cikarang ya, Cikarang sangat pesat kota itu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi hasil bagi jemaat atau kota Laodikia adalah mereka itu memiliki peternakan. Dan wol itu merupakan menjadi penghasil bagi mereka. Dan wol itu juga dibikin pakaian dan juga karpet. Jadi sumber kekayaan mereka adalah dari hasil penjualan wol itu sendiri. Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bukan hanya itu saja, tetapi di Laodikia pada waktu itu juga sudah ada sekolah kedokteran. Ya, kita bisa membayangkan pada waktu itu sudah ada sekolah kedokteran. Dan di sana ditemukan bubuk
Frigia atau semacam obat mata itu sudah ditemukan. Dan juga kota Laodikia adalah kota yang dikatakan kota metropolitan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat kota Laodikia begitu luar biasa, tetapi yang menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa jemaat Laodikia ini imannya hanya suam kuku? Artinya suam kuku itu tidak panas, tidak dingin. Kalau Bapak Ibu yang suka kopi, coba Bapak Ibu bikin kopi, airnya yang suam kuku, enak nggak kira-kira? Nggak enak ya. Sakit perut pasti iya. Sakit iya. Mengakibatkan sakit perut. Kalau bikin kopi di rumah itu harus air yang mendidih, baru mantap. Ya betul loh, Bong. Aku udah biasa gitu, Pak. Oh begitu ya. Oh, Bapak Ibu ini kasih Tuhan, kita melihat di sana kota Laodikia begitu luar biasa, begitu berkembang, begitu maju, tetapi iman jemaat suam kuku. Mereka imannya itu lemah, mereka tidak sungguh-sungguh di dalam mengikut Tuhan. Apa yang menjadi penyebab itu? Jemaat Laodikia mengalami imannya suam kuku. Yang pertama karena kesombongan. Yang pertama yang mengakibatkan jemaat Laodikia imannya itu suam kuku karena kesombongan mereka. Mereka merasa semuanya sudah cukup, kekayaan sudah dimiliki, sehingga mereka merasa imannya sudah cukup. Padahal kalau kita melihat di sana dikatakan imannya tidak bertumbuh, imannya tidak berkembang. Boleh dikatakan jemaat Laodikia ini adalah jemaat yang berjalan di tempat, stagnan, hidup tidak mau, mati segan. Inilah keadaan jemaat Laodikia. Hidup tidak mau, mati pun segan. Mereka hanya berdiri di tempat dan tidak ada pertumbuhan rohani. Oleh karena apa? Mereka menganggap bahwa mereka sudah kaya. Nah, coba Bapak Ibu ini yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat di dalam ayat 17. Apa dikatakan? Tolong mungkin salah seorang bisa membacakan ayat 17. Silakan. Ya. Ayat 17. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan pelajar. Jemaat Laodikia mengatakan, kalau kita melihat di dalam ayat 17, kataku maupun kata aku diulang-ulang sampai 4 kali. Kalau bahasa anak sekarang, jemaat Laodikia ini sombong sekali. Mereka merasa kaya, mereka sudah tidak kekurangan secara finansial. Tetapi firman Tuhan menegur dengan keras, kamu miskin, kamu melarat, dan kamu buta. Secara rohani Bapak Ibu dikasih Tuhan. Memang secara finansial mereka berkelimpahan, tetapi secara rohani mereka kurus dan kering. Saya melihat di TV itu anak yang gizi buruk. Pernah melihat itu di daerah mana saya lupa itu. Anak sudah umurnya 12 tahun, tetapi berat badannya cuma tidak lebih dari 10 kilo. Karena apa? Gizi buruk, kurang gizi. Sekalipun mungkin usianya sudah banyak, tetapi kurus kering. Kenapa? Kekurangan gizi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kekayaan yang seharusnya membuat kita untuk semakin dekat kepada Tuhan. Tetapi kebalikannya, kekayaan yang dialami, yang dimiliki oleh jemaat yang ada di Laodikia ini membuat iman mereka kurus dan kering.
Nah, Bapak Ibu ini dikasih Tuhan, ketika kita dipercayakan oleh Tuhan kekayaan, ketika kita dipercayakan oleh Tuhan pekerjaan, biarlah semuanya itu membuat kita semakin setia kepada Tuhan, semakin kita taat kepada Tuhan, semakin kita semangat melayani. Ada seorang bapak yang pada waktu persekutuan kaum pria, dia mengatakan, Pak, saya ini oleh bos saya itu tidak boleh ke gereja karena di mana dia bekerja ini sangat maju gitu ya, ramai begitu. Lalu bapak ini mengatakan, Pak, tolong doakan kami supaya kami setiap hari Minggu bisa ke gereja. Lalu akhirnya kami bersama-sama sehati sepakat berdoa kepada Tuhan. Dan pada akhirnya Bapak ini dikatakan, tidak lama kemudian Bapak ini diizinkan hari Minggu ke gereja oleh bosnya. Tetapi setelah ibadah kembali lagi bekerja. Tidak masalah. Karena apa? Ada satu kerinduan yang besar yang tidak bisa dibendung. Dia ingin rindu selalu dekat dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita dipercayakan pekerjaan oleh Tuhan, jangan sampai pekerjaan itu membuat kita jauh daripada Tuhan. Ketika kita dipercayakan kekayaan oleh Tuhan, jangan sampai kekayaan kita menjadi jauh daripada Tuhan. Di sana ada salah satu jemaat itu, saya secara pribadi sedih, Bapak Ibu yang Tuhan. Ketika dia belum mendapatkan pekerjaan, berdoa, didoakan supaya dapat pekerjaan. Tetapi setelah mendapat pekerjaan, malas ke gereja. Saya berharap di sini tidak ada ya. Amin. Amin. Di luar banyak, di luar sana. Mereka hanya mementingkan kekayaan secara materi, tetapi mereka mengabaikan kebutuhan rohani mereka. Kelimpahan materi tidak jarang membutakan mata rohani kita dan menumpulkan hati kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kadang-kadang kelimpahan, dan ini dialami oleh jemaat yang ada di Laodikia. Kekayaan materi yaitu seringkali membutakan mata rohani dan menumpulkan mata hati kita. Bukan berarti kita tidak boleh kaya, tidak. Kalau memang kita kaya diberkati oleh Tuhan, itu puji Tuhan. Yang artinya jangan sampai kekayaan itu membutakan mata rohani kita, menumpulkan hati kita. Tetapi biarlah apa yang Tuhan berikan kepada kita, biarlah kita semakin setia kepada Tuhan, semakin kita taat kepada Tuhan, semakin kita rajin untuk kita melayani Tuhan. Suam-suam kubu ini menggambarkan keadaan rohani daripada jemaat yang ada di Laodikia. Mereka mengatakan mereka percaya kepada Tuhan, tetapi hidup mereka kompromi dengan orang-orang dunia. Saya percaya bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki prinsip. Sekalipun mungkin kita melihat di luar sana orang percaya berkompromi dengan hal yang tidak baik, tetapi kita sebagai orang percaya pada Tuhan, kita harus memiliki prinsip. Kita harus memiliki kehidupan yang berbeda. Kalau kita melihat Sadrak, Mesak, dan Abednego, ketika mereka berada di tengah-tengah kerajaan Babel, ketika mereka memiliki suatu kebiasaan, orang-orang yang ada di sana menyembah kepada berhala, tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka mengatakan, aku tidak akan menyembah berhala sekalipun kematian yang harus saya hadapi. Prinsip Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dan kita melihat di sana bagaimana Kristus menegur jemaat yang ada di Laodikia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang yang suam-suam kuku, orang yang tidak sungguh-sungguh di dalam mengikuti Tuhan, itu hidupnya itu biasa-biasa saja. Sudah menjadi orang Kristen bertahun-tahun, dia punya kakek,
kakeknya punya kakek, dan kakeknya lagi punya kakek-kakek lagi. Tetapi hidupnya biasa-biasa saja. Nggak ada sesuatu yang menarik, yang dilihat dan yang dirasakan oleh orang lain. Ketika Rasul Paulus, dia bertobat, dia menjadi orang Kristen yang radikal. Bukan menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja, tetapi dia menjadi orang Kristen yang begitu luar biasa. Sehingga pada akhirnya dia, kalau kita melihat di dalam firman tadi, Paulus banyak menulis kitab di dalam Perjanjian Baru. Bapak Ibu mungkin masih beberapa bulan yang lalu masih ingat dengan Nono, anak yang namanya Nono. Masih ingat Bapak Ibu? Anak kelas 2 ya kalau salah, kalau kelas 2 kelas 3. Anak kelas 2 SD memenangkan Olimpiade di Amerika. Saya ketika menghitung, ini berat, sekian kali berapa nih? Langsung ketemu, langsung ketemu. Saya pikir ini anak ini luar biasa begitu ya, anak dari desa. Sehingga anak ini terkenal, ya terkenal di mana-mana, bukan hanya di mana-mana saja, bukan hanya di Indonesia, tapi terkenal juga di dunia. Karena apa? Dia bukan anak yang biasa-biasa saja, tetapi anak yang luar biasa. Kalau kita menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja, maka kehidupan kita tidak akan menarik. Orang lain tidak akan tertarik di dalam kehidupan kita. Orang lain tidak akan diberkati melalui kehidupan kita. Tetapi ketika kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, akan menarik banyak orang. Misalnya dulu pada waktu masih baru pertama percaya kepada Tuhan, sehari berdoanya setengah jam. Lalu sudah menjadi orang Kristen agak lama, ditambah jadi 2 jam. Lalu ditambah lagi 1 jam 3 jam. Yang dulunya mungkin jarang membaca firman Tuhan, akhirnya rajin membaca firman Tuhan. Yang dulunya mungkin jarang berdoa, kalau berdoa sudah 5 menit, baru 5 menit saja sudah amin. Tetapi kita sudah percaya kepada Tuhan, kita semakin berkembang iman kita. Saya percaya bahwa anak-anak muda khususnya suka membaca firman Tuhan. Amin. Anak muda. Kalau anak-anak muda sehari itu kuat pegang gadget berapa jam kira-kira? Sepanjang hari, Pak. Hah? Sepanjang hari. Sepanjang hari. 24 jam Pak katanya. Oh, 24 jam nggak tidur berarti. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, berapa hari? Berapa menit atau berapa jam saudara membaca firman Tuhan dan berdoa? Kalau main gadget berjam-jam sampai jempolnya ini keriting gitu ya. Saya melihat anak muda bilang kalau main luar biasa dia, jempolnya itu begitu terambil sekali begitu ya. Tetapi ketika membaca firman Tuhan baru 5 menit saja sudah menguap, mengantuk. Dan ini fakta Bapak Ibu dikasih Tuhan. Nah sekarang saya perhatikan orang-orang kalau ke gereja itu jarang membawa Alkitab. Betul? Jarang membawa Alkitab. Kalau saya selalu harus membawa kemana pun saya bawa. Karena kalau membawa Alkitab mungkin kuno. Membawa handphone pun juga ada handphone kudus. Di situ juga ada Alkitabnya. Tetapi ingat Bapak Ibu yang dikasih, ketika kita hanya membawa handphone, ketika ada WA masuk, IG masuk, pikiran kita nggak konsentrasi pada Tuhan. Kadang-kadang kita dengan tidak sadar, ketika kita sedang mendengarkan firman Tuhan, ada WA masuk, kita main handphone.
Tapi saya berharap di sini nggak ada ya. Amin. Nggak ada yang ngaku. Nggak ada. Saya percaya nggak ada, di sana banyak. Nah, jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya berharap ketika kita berada di gereja, kita manfaatkan kita dengan sungguh-sungguh, sehingga kita mendapatkan berkat. Jadi yang pertama yang membuat iman daripada jemaat Laodikia ini suam-suam kupu adalah karena kesombongan. Karena mereka sudah menganggap kaya, mereka sudah menganggap tidak kekurangan apa-apa. Peringatan juga bagi kita, ketika kita sudah diberkati oleh Tuhan, ketika Tuhan sudah percayakan pekerjaan kepada kita, jangan pekerjaan, jangan harta itu membuat kita jauh daripada Tuhan. Tetapi biarlah apa yang Tuhan percayakan kepada kita membuat kita semakin semangat. Doa pagi semangat, bangun pagi jam 4 semangat. Semangat Bapak Ibu kalau doa pagi. Pagi-pagi harus bangun, pagi harus cari Tuhan dulu. Pagi-pagi bangun pagi, jangan mana kopinya, Ibu? Mana? Jangan. Ketika pagi-pagi bangun pagi langsung berdoa kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Setelah itu baca firman Tuhan, baru cari kopi. Nah itu baru baik, Bobo. Mantap. Ya. Jadi harus belajar membiasakan diri. Yang kedua adalah apa yang menyebabkan iman jemaat yang ada di Laodikia ini suam-suam kupu adalah mereka merasa puas diri. Ya, di dalam youth camp kemarin ada ya, puas diri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenyamanan itu adalah pembunuh iman. Kalau kita sudah merasa nyaman, maka kita tidak akan melakukan apa-apa. Tetapi ketika kita merasa, kita harus berani keluar dari zona kenyamanan. Ketika saya lupa ya tahun berapa itu, ketika daerah Jawa Timur itu banyak gereja-gereja yang dihancurkan, banyak gereja-gereja yang dibakar. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak orang-orang Kristen di mana-mana ada persekutuan doa, di mana-mana ada doa, di mana-mana ada doa. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, sebelum gereja itu dihancurkan, ada nggak di mana-mana ada doa? Nggak ada. Tetapi setelah ada gereja dihancurkan, baru orang Kristen berkumpul berdoa di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita harus berani keluar dari zona nyaman. Karena kalau kita nyaman, itu akan membunuh iman kita. Iman kita tidak akan bertumbuh, iman kita tidak akan berkembang. Karena kalau sudah orang sudah nyaman, sudah tenang, ya kan? Sudah apa lagi? Semuanya sudah tersedia. Tetapi orang yang berani keluar dari zona kenyamanan, maka kita akan bertumbuh di dalam kerohanian kita. Dan luar biasanya Bapak Ibu, yang sangat menyedihkan, jemaat Laodikia ini tidak menyadari bahwa iman mereka itu sungguh-sungguh kering. Kejiwaan mereka, yaitu kerohanian mereka benar-benar kering. Mereka tidak sadar hal itu. Mereka mengatakan mereka percaya kepada Yesus, tetapi mereka tidak mengandalkan Yesus. Mereka percaya kepada Yesus, tetapi tidak menjadikan Dia sebagai Tuhan. Dan mereka percaya kepada Yesus, tetapi mereka tidak percaya dengan sungguh-sungguh. Sehingga Kristus memandang mereka adalah orang yang miskin. Mereka benar-benar miskin. Dan mereka berkata dan berpikir mereka kaya. Mereka buta, mereka tidak bisa melihat keadaan mereka atau jalan hidup mereka. Mereka tidak bisa melihat Tuhan.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, bagaimana caranya kita menjadi orang Kristen yang panas? Bukan manas-manasin ya, bukan manas-manasin menjadi orang Kristen yang manas-manasin satu dengan yang, tetapi tidak menjadi orang Kristen yang panas, menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Mari kita melihat di dalam Roma 12 ayat 11. Lebih apa ya? Roma 12 ayat yang 11. Tema Youth Camp. Mari kita baca bersama-sama Roma 12 ayatnya 11. Oke, ada yang hafal? Janganlah hendaknya Ya, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani dengan Tuhan. Bapak Ibu kalau pakai celana kedodoran, enak nggak? enak banget. Wah ini, saya ingat pada waktu SD Bapak Ibu kan. Saya ingat pada waktu SD itu kaos kaki saya itu karena talinya ini sudah patah, jadi ketika dipakai itu turun. Lalu saya akalin pada waktu itu, saya kasih karet. Mungkin ini Bapak Ibu yang ketawa pengalaman. Iya, prihatin tuh ya. Pada waktu SD itu Bapak Ibu. Karena supaya tidak melorot, kasih karet. Aman. Hukum pengalaman juga. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam bahasa Indonesia sehari-hari di sini saya bacakan demikian. Bekerjalah dengan rajin, jangan malas. Bekerjalah untuk Tuhan dengan semangat dari Roh Allah. Yang ketiga, bagaimana supaya kita menjadi orang Kristen yang semangat adalah kita tidak boleh kendor, nggak boleh males. Harus rajin bersekutu, rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan. Yang menjadi pertanyaan, rajin nggak kita membaca firman Tuhan? Haleluya, luar biasa. Saya di gereja Silo sedang mengajak kepada Bapak Ibu dan Saudara jemaat itu, saya memiliki moto begini, 30 menit bersama dengan Tuhan minimal itu ya. Artinya apa? 30 menit bersama dengan Tuhan, berdoa, memohon kasih Tuhan, minta jiwa. Dan setiap hari, setiap pagi saya kirim itu kepada jemaat. Harapan saya di gereja itu ada pertumbuhan secara kuantitas jumlah. Bukan hanya bertumbuh secara kualitas, tetapi bertumbuh secara kuantitas. Luar biasa di sini kursinya penuh. Kalau di tempat kami ini banyak yang kosong. Nah, oleh sebab itu kami minta kepada jemaat supaya berdoa bersama-sama setiap hari, memberikan waktu 30 menit bersama dengan Tuhan, minta jiwa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bekerjalah dengan giat. Orang yang giat pasti akan menikmati hasilnya. Coba Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita ini malas-malasan, mungkin ketika kita bekerja di satu perusahaan, kita malas-malasan, mungkin lama-lama kita akan dikeluarin, tidak dipakai lagi. Nah, oleh sebab itu yang ketiga, kita harus semangat berdoa, semangat bersekutu, semangat membaca firman Tuhan dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya roh kita itu menyala-nyala. Kalau di dalam melayani Tuhan lemes-lemes saja, maka nggak akan membangkitkan gairah yang lain. Ketika saya pelayanan di yayasan, itu saya memiliki seorang pemimpin, itu orangnya pendek Bapak Ibu, pendek, bukan, sakit sudah.
Bukan. Namanya Bapak Yusuf Sugiono. Ya. Dia orangnya pendek, tetapi saya melihat ada satu hal yang luar biasa. Luar biasa. Dia memiliki semangat yang begitu luar biasa. Ketika dia memuji Tuhan, bukan hanya ini ada, tetapi lompat-lompat, wah luar biasa. Ketika dia menyampaikan firman Tuhan begitu semangat. Ketika dia bekerja begitu semangat. Dan saya terinspirasi oleh Bapak. Semangat. Orang yang semangat membawa beban berat itu terasa ringan. Tetapi orang yang tidak semangat membawa beban sedikit pun serasa berat. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita sebagai orang percaya kita harus semangat. Jangan malas-malasan. Jangan malas-malasan membaca firman Tuhan. Jangan malas-malasan kita untuk kita bersekutu, ya. Yang selanjutnya adalah kita harus memiliki rasa yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Mari kita melihat di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-6. Matius pasal 5 ayat yang ke-6 adalah berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ciri orang yang semangat, yang ingin bertumbuh di dalam rohaninya, memiliki rasa haus dan lapar akan firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu lapar, apa yang Bapak Ibu lakukan? Apa? Cari makan. Pasti. Apalagi kalau menunya itu enak, rica-rica. Oh, ya. Saksang gitu ya. Belum waktunya jam makan sudah kepingin makan. Lapar lagi, merangsang nafsu makan. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang yang semangat itu juga harus memiliki rasa lapar, haus akan firman Tuhan. Jangan sampai kita ini orang percaya merasa sudah cukup, saya sudah merasa kenyang terus firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan orang yang lapar dan haus akan firman Tuhan itu akan dipuaskan, akan dikenyangkan. Kalau kita melihat di dalam Mazmur pasal yang ke-63, di sana kita melihat bagaimana Daud, ketika Daud berada di padang gurun, Daud ini sedang dikejar-kejar oleh mertuanya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ternyata bukan hanya saya pernah melihat stiker, itu lucu menurut saya, buruan orang mertua, ya kan? Aku pernah melihat diburu mertua. Saya mikir apa maksudnya? Nah ternyata Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Daud pun pernah dikejar-kejar mertuanya. Daud dikejar-kejar mau dibunuh bukan oleh karena dia melakukan kesalahan, tetapi oleh karena dia melakukan kebaikan, sehingga Saul iri kepada menantu. Tetapi kita melihat Bapak Ibu dikasih Tuhan, Daud di dalam keadaan di padang gurun, dia mengatakan, hatiku rindu kepada Tuhan. Dia selalu rindu kepada Allah. Bapak Ibu khususnya yang sudah menikah atau yang sedang berpacaran, langsung yuk. Ketika Bapak Ibu, ketika waktu berpacaran dulu, apa yang Bapak Ibu alami? Oh, ya. Aku punya pacar kan. Anak muda, bagaimana ketika anak muda sedang lagi jatuh cinta? Senang. Senang ya? Bukan hanya senang, rasanya pengen ketemu terus, betul? Rasanya ingin dekat terus, dan ya, hanya ingin bertemu dengan dia. Yang lain itu ngontrak. Dunia ini milik berdua, yang lain sana dulu ngontrak. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Daud di dalam keadaan yang secara manusia tidak menyenangkan, tetapi kerinduan Daud kepada Allah begitu luar biasa.
Sehingga kalau kita melihat di dalam Mazmur ya, Mazmur pasal yang ke-84 ayat yang ke-11 dikatakan bahwa lebih baik satu hari di rumah Tuhan daripada hari tempat lain. Lalu di dalam Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang 4 apa? Ada yang hafal? Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Diam di rumah. Seringkali kita lebih senang di mana? Di rumah. Di rumah orang. Di rumah sendiri. Seringkali kita senang di tempat-tempat yang ramai. Kita senang di mall. Kita senang di tempat-tempat yang ramai. Tetapi kita tidak senang di rumah Tuhan. Mana Bapak? Nah, nanti ajak ke mall ngomong nanti. Ya, jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, itulah kerinduan hati Daud. Sekalipun Daud di dalam keadaan yang tidak menyenangkan secara manusia, tetapi kerinduannya kepada Allah itu selalu dan selalu. Dan yang terakhir yaitu memiliki hubungan yang intim dengan Allah. Mari kita melihat di dalam Kisah Para Rasul ya. Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayatnya yang ke 42. Oh nggak ada ya? Oh sorry. Kisah Para Rasul pasal yang 2 maksud saya ya. Ayat yang ke-42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul memecahkan roti. Terus coba baca 43. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Terus. Dan semua orang menjadi percaya, tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ya. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta milik. Ya. Ayat yang ke-46 coba. Dengan bertekun dalam segala hati, mereka tiap-tiap hari dalam dialog dengan baik dan makan bersama-sama dan tulus hati. Amin. Yang ketiga itu bagaimana supaya kita memiliki hidup yang menyala-nyala atau yang semangat. Kita memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Kita melihat bagaimana jemaat mula-mula memiliki satu hubungan yang intim dengan Allah. Dikatakan mereka setiap hari di bait Allah. Saya tidak menganjurkan Bapak Ibu setiap hari ke gereja, ya. Karena kalau Bapak Ibu setiap hari ke gereja, nanti Bapak Ibu tidak bekerja, kasihan anak istri, lapar ya. Tetapi artinya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan memiliki satu komitmen hubungan yang intim, mereka sehati sepikir, dan mereka setiap hari berada di gereja, rumah Allah. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu dikasih Tuhan, apakah hidup kita ini sudah intim dengan Tuhan? Ketika kita bangun tidur seperti yang saya katakan tadi, ketika kita bangun pagi, apa yang kita cari dulu? Apa Pak? Betul. Kalau memang itu yang sudah kita lakukan, kita harus bertobat. Harus bertobat, harus dirubah. Ketika bangun pagi, yang dicari adalah Tuhan terlebih dahulu. Dan juga kita membiasakan diri setiap hari, menyediakan waktu-waktu khusus bersama dengan Tuhan. Daniel sehari berdoa berapa kali Bapak Ibu lihat Tuhan? Apa? 3. Kayak minum obat ya.
pagi. Kalau bangsa Israel pada waktu itu berdoa itu 3 kali sehari. Pertama itu jam 9 pagi. Lalu siang jam 12. Lalu jam 3 sore. Artinya apa Bapak Ibu dikasihi Tuhan? Kita memiliki satu disiplin rohani. Jangan sampai kita membiarkan setiap hari berlalu begitu saja tanpa kita memiliki satu hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena kalau kita melihat sekarang ini, keadaan sekarang, ya ajaran sesat muncul di mana-mana. Ketika saya pelayanan di daerah Kampung Sawah, ya Ibu tahu ya, di Kampung Sawah itu banyak saksi Yehova. Bahkan di daerah yang namanya Jati Murni, di sana itu ada gereja saksi Yehova. Gerejanya bukan gereja kecil, besar Bapak Ibu. Kalau kita tidak memiliki kekuatan rohani di dalam kehidupan kita, kalau kita tidak memiliki keintiman rohani bersama dengan Tuhan, maka kita sulit membedakan mana ajaran yang benar dan ajaran yang tidak benar. Tetapi ketika kita memiliki satu hubungan yang intim dengan Allah, maka kita dapat bisa membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Sehingga kita tahu, sekalipun apa yang kita hadapi, kita tahu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mungkin waktunya masih ada atau tidak? Kalau ada mungkin sampai sore ngomongnya. Ya, baik Bapak Ibu dikasih Tuhan. Jadi yang pertama tadi, apa yang menyebabkan jemaat Laodikia ini suam-suam kuku? Yang pertama adalah kesombongan. Lalu yang kedua, merasa puas diri. Lalu bagaimana supaya kita menjadi orang Kristen yang semangat, menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh? Apa yang ketiga? Apa Bu? Ayo, kita masih di gereja, jangan sampai lupa kita. Apalagi nanti kita sudah keluar sudah nggak ingat sama sekali. Apa yang ketiga? Kendor. Ya, kita harus rajin, tidak boleh malas. Ya, harus rajin ya. Dan yang selanjutnya, yang kedua adalah harus memiliki rasa haus dan lapar akan firman Tuhan. Dan yang ketiga, memiliki hubungan yang intim. Jadi saya berharap hal ini Bapak Ibu ingat dan Bapak Ibu lakukan. Jangan sampai nanti kita keluar satu langkah dari gereja keluar. Apa ya firman Tuhan? Tadi ditanya apa firman Tuhan? Tahu Pak? Nggak tahu ya. Makanya saya kalau di sana juga ketika hamba Tuhan menyampaikan firman saya catat. Seperti itu luar biasa ya, catat. Supaya apa? Supaya nanti 5 tahun kemudian kalau buku itu masih ada, masih ingat. Ya, ya pokoknya selama buku ini masih ada dia masih ingat. Ingat, dibaca-baca lagi. Tetapi kalau kita tidak menulis, ya bisa saja kita keluar sudah nggak ingat. Oleh sebab itu Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mari kita menjadi orang Kristen yang panas atau yang sungguh-sungguh. Sekarang menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana kerohanian saya? Kita nggak usah melihat, oh kerohanian saya itu sekarang kendor, nggak usah. Tetapi kita melihat diri kita. Apakah kerohanian saya saat ini mulai mengalami kendor? Kita mulai merasa tidak ada rasa haus dan lapar firman Tuhan. Bahkan juga kita merasa jauh daripada Allah. Firman Tuhan pada pagi ini mengingatkan kepada kita supaya kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Bukan orang Kristen yang biasa-biasa saja. Karena kalau orang Kristen yang biasa-biasa saja tidak menarik, tidak menjadi berkat. Tetapi ketika kita menjadi orang Kristen yang luar biasa, akan menjadi berkat.
ketika saya pertama kali datang ke Bekasi, Bapak Ibu dikasih Tuhan, itu di lingkungan saya itu orangnya suka judi. Tetapi pada suatu saat saya sedang ngobrol-ngobrol sama mereka. Mereka mengatakan kepada saya, kalau masnya ini nggak akan main judi, karena apa? Masnya ini rajin ke gereja. Jadi tanpa kita nggak usah ngomong, mereka sendiri melihat kita, sehingga kehidupan kita itu menjadi berkat bagi mereka. Coba kalau sudah menjadi orang Kristen, sudah bertahun-tahun menjadi orang Kristen, hidupnya seperti orang dunia, nggak menarik. Kita harus memiliki kehidupan yang berbeda dengan dunia. Kalau dunia suka minum minuman keras, orang Kristen minum minuman teh saja. Kalau orang di dunia itu senang korupsi, orang Kristen suka membantu. Kalau orang Kristen itu, orang dunia suka rasan-rasan. Kalau di daerah kampung saya, Bapak menikah Tuhan, pada zaman dulu, sekarang nggak ada lagi. Itu emak-emak itu ada 7 orang. Sambil apa? Cari kutu. Ya si A itu orangnya gini yang belakang tipe. Oh benar itu. Itu yang terjadi, Bapak Ibu. Kalau orang dunia suka menjelek-jelekan, tetapi orang Kristen harus baik menurut. Jadi biarlah melalui firman Tuhan pada siang yang indah ini, biarlah menjadi kekuatan bagi kehidupan kita, supaya kita menjadi orang Kristen yang semangat, yang sungguh-sungguh. Jangan menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja, suam-suam kuku, tidak panas dan tidak dingin. Dan firman Tuhan katakan orang yang suam-suam kuku itu tidak menarik, dan Tuhan mengatakan apa? Aku akan memuntahkan. Wow. Tuhan dengan keras mengatakan, aku tidak berkenan kepada orang yang suam-suam kuku. Oleh sebab itu Tuhan mengundang, bertobatlah dan jadilah orang Kristen yang panas atau yang sungguh-sungguh. Tuhan Yesus memberkati kita semua.